Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kita sekarang memulai pelajarannya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pada sehat ya. Di kondisi pandemi ini, usahakan kalian tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Selalu jaga jarak, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer ya. Silakan KM pimpin doa. KM Baik, Jaja. sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ketika saya berbicara, usahain mic-nya itu di mute ya. Nah, ketika kalian berbicara, baru dihidupin lagi mic-nya ya. Saya akan berikan link daftar hadir ya. Sudah diisi absennya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Ada yang tahu materi kemarin? Siapa izin menjawab? Materi kemarin itu prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar, Pak. Ya, kemarin itu kita membahas tentang materi sudut pengambilan gambar dan bidang pengukuran bidang pandang ya. Apa yang diingat sama Tia dari materi tersebut? Yang diingat oleh kita itu belajar teknik pengambilan gambar sesuai bidang pandang dan sudut pandang, Pak. Ya, sudut pandangnya seperti apa ya, bidang pandangnya apa, teknik pengambilannya seperti apa, sudut-sudutnya gitu kan. Materi kita selanjutnya yaitu tentang tata cahaya dalam pengambilan gambar. Sebelum itu, saya akan men-share tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita secara mandiri dan tanpa membuka materi ajar, peserta didik dapat menjelaskan prinsip tata cahaya dalam pengambilan gambar dengan mengerjakan soal terkait di LP3 minimal nilai sama dengan KKM ya. Nah, LP3 ini saya jadikan kuis. Nah, di situ nanti kalian kerjakan kuisnya ya, di akhir nanti ada kuis yang saya bagikan. Ya Pak. Kemudian, secara mandiri dan tanpa membuka materi ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi prinsip tata cahaya dalam pengambilan gambar dengan mengerjakan soal terkait LP3. Ini nanti kuisnya diisi sama kalian. Minimal ya nilainya itu sama dengan KKM. Prosesnya yaitu kalian nanti diharapkan dapat mengemukakan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada LP4. Nah, LP4 ini saya jadikan nanti LKPD. Nanti kalian mengemukakan nanti materi tentang tata cahaya ini. Kemudian keterampilannya itu kalian mampu menerapkan penataan cahaya dalam pengambilan gambar dengan mengerjakan evaluasi yang terkait pada LP5. LP5 ini saya masukkan di LKPD nanti penilaiannya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, pernahkah kalian mengambil gambar atau memoto tetapi hasilnya gelap? Pernah tidak? Pernah, Pak. Pernah Pak. Pernah ya pasti ya. Atau memotret di malam hari dan menggunakan flashlight tetapi hasilnya kurang bagus. Pernah nggak? Pernah Pak, itu juga Pak. Pernah, Pak. Nah ya. Kenapa sih itu? Kenapa, Pak? Padahal kan udah ada flashlight-nya gitu, tapi tetap aja kurang bagus. Linda bisa jawab? Kalau di malam hari pakai flash, biasanya mata kita jadi bersinar kena pantulan flashnya, Pak. Jadi kelihatan kurang bagus. Ya benar. Biasanya kan mata kita kalau kena flash itu kelihatan pantulan cahayanya. Coba kita lihat analisis. Kira-kira ada masalah apa dengan foto tersebut? Izin menjawab Pak. Silakan. Foto ke-1 itu fotonya di dalam ruangan, tetapi kurang pencahayaan. Pencahayaannya itu sedikit Pak. Ya benar. Ini sebenarnya dari ruangan ya, kalau misalkan ada cahayanya banyak aja, jadi kelihatan. Coba analisis masalah foto yang kedua ini. Kira-kira Pak, masalahnya izin apa? menjawab. Ya silakan. Foto kedua itu objeknya membelakangi cahaya, Pak. Jadi objek manusianya tidak begitu wajahnya. Seharusnya objek yang dipoto menghadap ke cahaya, yaitu cahaya berada di belakang fotografer. Begitu Pak? Ya, memang objek kedua ini membelakangi cahaya ya. Jadi si objeknya ini menghadapnya ke sana, dipotonya di sebelah sana gitu. Jadi menghadap ke cahaya seharusnya. Ini mah dia itu membelakangi cahaya sehingga dianya itu tidak kelihatan mukanya. Kita lanjut ke foto yang ketiga nih. Foto yang ketiga ini memotonya di malam hari. Coba
Ada yang bisa menganalisis? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya rasa foto yang ketiga itu tidak ada masalah, Pak. Cuman cahayanya hanya satu dari sebelah kiri objek atau sebelah kanan fotografer. Atau di sebelah kanan objek, harusnya ada cahaya lagi di itu front light supaya semua wajah ini kelihatan wajah objeknya itu. Walaupun pakai masker ya minimal gitu kan, mukanya itu kelihatan. Ini materi kita hari ini, kita akan belajar tentang tata cahaya. Yang pertama kita belajar tata cahaya dalam fotografi, yang kedua kita belajar teknik pencahayaannya dalam fotografi. Dua poin penting ini saja yang akan kita pelajari ya. Ini tata cahaya. Nah, secara umum tata cahaya itu seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas. Prinsip dasar tata cahaya. Di sini sebenarnya ada 3 prinsip tata cahaya itu. Yang pertama yaitu key lighting atau key light, kemudian yang kedua fill light, yang ketiga backlight. Nah, key light itu dia itu pencahayaannya paling tinggi karena cahaya kuncinya di sini gitu kan. Brightness dia biasanya 45 derajat dari objek. Nah, ini intensitas cahaya yang paling tinggi kalau key light. Kemudian fill light itu pertengahan, setengah dari key light, pencahayaan dari sebelah kanan atau kiri objek ya, di sebelah kanan fotografer, di sebelah kiri objek. Nah, biasanya ini 50 sampai 75% dari key light. Untuk backlight, nah ini intensitas cahayanya rendah. Ini ditaruhnya di belakang objek ya, atau di depan fotografer, tapi di belakang objek. Dilihat dari atas, kameranya itu di depan objek, key light itu 45 derajat dari objek, kemudian fill light itu di sebelah kiri objek, dan backlight itu di sebelah belakang objek tetapi agak samping kanan. Fungsi utama tata cahaya sebagai penerangan, otomatis ya, cahaya kita gunakan sehari-hari itu untuk penerangan fungsi utamanya. Kemudian dimensi itu ada pemilihan, ada ruang waktu gitu kan. Kemudian pemilihan gelap terang bisa gitu, atmosfer. Kemudian fungsi pendukung. Nah, fungsi pendukung cahaya itu ada gerak, gaya, komposisi, penekanan, dan pemberi tanda. Nah, sumber cahaya secara umum itu ada 2, ada sumber cahaya alam dan sumber cahaya buatan. Yang selanjutnya yaitu arah cahaya. Yang pertama, arah cahaya itu dari depan atau front light. Sumber cahaya ada di depan objek yang difoto. Seperti ini fotonya. Kemudian side lighting, cahaya samping. Ini asalnya dari sudut kiri atau kanan cahayanya itu. Ini contoh fotonya seperti itu. Top light, ini cahaya atas. Objek foto mendapat cahaya dari atas seperti ketika posisi matahari berada pada tengah hari, atau misalkan kita taruh lampu di atas kepala objek. Bottom light atau cahaya yang di bawah, cahaya bawah. Ini pencahayaannya kita taruh di bawah objek. Kemudian arah cahayanya dari belakang atau backlight. Nah, ini contoh fotonya. Arah cahayanya berlawanan sama kamera ya, sehingga objeknya itu terlihat gelap tetapi ada cahaya-cahaya yang memantul di objeknya. Setelah dari arah cahaya, kita lanjut ke teknik pengambilan gambar, teknik pencahayaan ya dalam pengambilan gambar. Yang pertama itu high lighting. Teknik pencahayaannya yang menghasilkan warna sangat kontras yang didominasi oleh warna terang, biasanya warna putih. Ini contoh fotonya. Kemudian yang kedua, ini kebalikan dari high lighting, ini low lighting. Ini pencahayaan sangat minim. Kemudian yang ketiga yaitu candle lighting atau candlelight. Teknik ini pencahayaannya mirip dengan low key, tetapi bedanya itu terletak pada sumber cahayanya. Yang selanjutnya yaitu split lighting. Cahayanya itu dari samping, mirip side lighting. Kelihatan objeknya setengah doang. Kemudian yang selanjutnya itu horror lighting. Ini sebenarnya mirip dengan teknik low light dan split light. Bedanya hanya pada angle sama pengambilan objek fotonya dan sudut penempatan lampu serta ekspresi modelnya. Seperti ini ekspresinya, ekspresi seram ya. Kemudian yang selanjutnya butterfly lighting. Kenapa bisa disebut butterfly lighting? Kalian lihat, perhatikan fotonya itu, di hidung itu, di bawah hidung, menyerupai atau mirip bentuk kupu-kupu. Teknik Rembrandt lighting. Rembrandt lighting ini menghasilkan bentuk segitiga agak kontras di samping hidung. Ya, cukup sekian materi tentang pembahasan teknik pencahayaan ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dari materi
ajar yang Bapak share, di situ ada 3 prinsip pencahayaan, yaitu skylight, firelight, dan backlight. Apa bisa hanya menggunakan satu pencahayaan saja? Misalkan hanya skylight saja? Ya, apakah bisa misalkan satu cahaya aja, misalkan firelight saja atau keylight saja atau backlight saja ya. Nah, dari pertanyaan Rinda tersebut, kita akan bagi kelompok untuk mempraktekkan LKPD. Nanti saya share LKPD-nya ya. Nah, ini diskusikan dengan kelompok permasalahan yang diberikan pada LKPD ini. Nah, kita bagi kelompok, satu kelompoknya 2 orang. Kita pasti ingin tahu kan bagaimana cara memotret persis seperti yang kita lihat, baik dalam mengambil foto malam, foto pemandangan, atau mencoba-coba memotret keluarga atau orang lain. Fotografi didefinisikan sebagai penciptaan gambar melalui cahaya. Tata cahaya sangat berperan penting dalam fotografi. Berikut ini ada lembar kerja yang perlu kalian isi, yaitu kalian diminta untuk memfoto dan memakai teknik pencahayaan apa yang digunakan dalam pengambilan gambar, serta arah dan sumber cahayanya. Nah, tekniknya apa? Nanti dimasukkan ke sini ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 20 menit ya. 5 foto, nanti presentasikan. Udah pada selesai belum? Maaf Pak, sebelumnya kita di rumah tidak ada alat untuk lightingnya. Gimana itu Pak? Pakai flash HP boleh, atau misalkan pakai lilin kan bisa lilin teknik apa tuh? Candle lighting gitu. Boleh pakai apa saja, yang penting pencahayaannya sesuai dengan teknik pencahayaan gitu. Oke, silakan dipresentasikan. Kelompok siapa ya? Kelompok Rinda, silakan dipresentasikan. Ya, baik. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Apa sudah terlihat? Ya, sudah ada. Arah cahayanya itu dari samping atau side light dan sumber cahayanya artificial light atau cahaya buatan dari ring light. Untuk teknik pencahayaannya yaitu low key lighting karena pencahayaannya sangat minim, hanya ditekankan pada bagian muka tertentu saja. Nah, untuk yang kedua itu arah cahayanya dari segala arah dan sumber cahayanya available lighting atau cahaya alami. Dan yang ketiga, arah cahayanya backlighting atau dari belakang. Teknik pencahayaannya low key lighting. Untuk yang keempat, arah cahayanya bottom lighting atau dari bawah. Sumber cahayanya artificial lighting atau cahaya buatan dari ring light. Untuk yang kelima, arah cahayanya side light. Teknik pencahayaannya split lighting karena menggunakan lighting dari salah satu sisi objek foto, yaitu dari kanan objek atau dari kiri fotografer. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Rinda atas presentasinya. Dan tanyakan dari Siapa ingin tanya? Ya, silakan Jaja. Dari LKPD itu pada gambar kedua itu kan menggunakan teknik pencahayaan lighting. Apakah teknik pencahayaan ini bisa digunakan selain objeknya manusia? Izin jawab. Saya rasa teknik pencahayaan HK lighting ini tidak hanya digunakan untuk memotret orang saja, karena sering saya lihat produk-produk dari online shop gambarnya cerah-cerah. Mungkin itu menggunakan pencahayaan teknik HK lighting, tujuannya mungkin agar produknya kelihatan bagus. Produk-produk yang biasanya di online shop itu menggunakan teknik high key lighting biar supaya cerah-cerah, bagus-bagus, apalagi misalkan produk kosmetik. Ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi KPD Rinda tadi? Silakan. Siapa izin menyimpulkan? Jadi kesimpulannya pada LKPD ini, dalam pengambilan foto kita harus paham pencahayaannya, mulai dari arah cahayanya, sumbernya dari mana, hingga teknik yang digunakannya apa. Mungkin hanya itu Pak yang bisa saya simpulkan. Selanjutnya saya akan membagikan kuis ya untuk penilaian pembelajaran hari ini. Silakan diisi ya, saya kasih waktu 5 menit. Siap, sudah Pak. Ya udah ya. Kalau gitu kita tutupkan sampai di sini saja. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Menurut saya kesimpulan pelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang tata cahaya, mulai dari prinsip tata cahaya, sumber cahaya, arah cahaya, hingga teknik pencahayaannya. Kemudian objek yang difotonya apa, bebas objek fotonya, asalkan pencahayaannya bagus. Itu Pak kesimpulannya. Jadi kita tadi belajar tentang pencahayaan, mulai dari arah cahayanya apa, sumber cahayanya apa. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknik zooming dan panning. Nanti kalian pelajari ya di situ. Mungkin hanya itu saja. Silakan Jaja ditutup. Silakan pimpin doa.
Baik, Silakan, setelah Ja. kita belajar, mari langsung berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.